Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Yusa hari ini. Pak Yusa sangat senang sekali bisa menjumpai kalian meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah. Kali ini Pak Yusa akan mengajarkan kalian tentang matematika kelas 5, yaitu bab perkalian pecahan. Sebelumnya, kalian persiapkan dulu alat-alatnya dan juga jangan lupa kalian tetap tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Jika memang harus pergi-pergian, ingat kalian harus mengenakan masker, cuci tangan, dan tentunya makan makanan yang bergizi. Anak-anakku, Pak Yusa senang sekali. Kalian tugas-tugas kalian sudah kalian lakukan dengan baik, terutama tugas-tugas kemarin ketika kalian melaksanakan HUT RI ke-75. Kalian luar biasa. Meskipun dalam suasana seperti ini, suasana pandemi, tapi kalian tetap semangat untuk mengubarkan semangat kemerdekaan. Luar biasa, saya acungi jempol untuk kalian. Tepuk salut untuk kalian. Baik anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kali ini kalian akan belajar tentang matematika kelas 5, yaitu bab perkalian pecahan. Nah, kemarin beberapa minggu maupun sebulan yang lalu kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang saatnya kita mempelajari perkalian pecahan. Yang perlu diingat di sini untuk perkalian pecahan, kalian harus ingat betul tentang bagaimana mengalihkan. Ya, kalian pasti sudah hafal perkalian 1 sampai 9. Pada prinsipnya untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu, di sini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, Pak Yusa ada satu materi di sini, penjumlahan bilangan asli dengan pecahan campuran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini angka 3 berupa bilangan asli, ditambahkan dengan bilangan asli yang kedua yaitu angka 2, kemudian baru pecahannya kita tambahkan. Sehingga hasilnya di sini 3 ditambah 2 ditambah 1/6 sama dengan 5 1/6. Kemudian bagaimana jika bentuknya pengurangan? Apakah langsung dikurangi bilangan aslinya? Tentu tidak. Ya, angka 3 harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan campuran, yaitu 26/6. Bilangan ini didapat dari 2 ditambah 1. Karena 1 ini kenapa 6/6? Kita lihat di sini penyebut dari pecahannya. Sehingga kita pilih 6/6 itu sama dengan 1. Sehingga angka 3 menjadi 26/6. Sehingga bentuk pengurangnya menjadi 26/6 dikurangi 21/6 sama dengan 2 dikurangi 2 ditambah 6/6 dikurangi 1/6 menjadi 5/6. Sehingga hasilnya menjadi 5/6. Oke anak-anakku, sudah siap untuk melakukan perkalian pecahan? Yuk kita mulai untuk perkalian pecahan. Nah, sebelum kalian melakukan perkalian pecahan, ada beberapa rules atau aturan yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Tanpa ada aturan ini, kalian tidak bisa mengerjakan perkalian secara sembarangan. Yang pertama, pecahan harus selalu dalam bentuk pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Saya ulangi lagi, selalu dalam bentuk pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Kemudian, tidak disamakan penyebutnya terlebih dahulu, seperti penjumlahan pengurangan. Jangan kalian samakan dulu penyebutnya. Langsung dikerjakan perkaliannya. Jadi tidak memerlukan penyamaan penyebut. Yang nomor 3, jika hasil akhir pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka harus dijadikan pecahan campuran. Seperti yang sudah kalian pelajari pada bab kedua, ketiga, tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan pembagian biasa atau porogabit. Nah, ada beberapa bentuk perkalian pecahan.
Yang pertama misalnya bilangan asli dengan pecahan. Yang kedua adalah bentuknya pecahan biasa dikali pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran dikali pecahan campuran. Kemudian yang terakhir adalah pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Jadi tidak hanya satu bentuk saja, ada beberapa bentuk perkalian pecahan. Anak-anakku, mari kita kupas satu demi satu tentang bagaimana penyelesaiannya. Baik, untuk penyelesaian yang pertama yaitu berupa bilangan asli dikalikan pecahan biasa. Ada dua cara. Cara pertama yaitu bilangan asli kita kalikan pembilangnya, kemudian baru dibagi penyebutnya. 16 kali 5 per 8 sama dengan 16 dikali 5 dibagi 8. Sehingga hasilnya 80 dibagi 8. Hasilnya berapa? 10. Ini cara pertama. Ya langsung dikalikan. Ingat, jangan disamakan penyebutnya. Langkah kedua yaitu dengan cara apa? Kita lihat di situ ada angka 16 dan angka 8. Ini kita bisa coret terlebih dahulu. Ya, karena 16 dibagi 8 boleh. Ya, boleh saja menggunakan cara ini agar lebih cepat. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2 ya, sedangkan di angka 8 adalah 1. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya angka 2 ini kita geser, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian angka 5 tetap kita geser dan per 1 sehingga hasilnya 2 dikali 5 per 1 hasilnya 10 per 1 hasilnya sama yaitu 10. Bagaimana anak-anak? Enak cara mana? Cara satu boleh, cara kedua oke. Jadi silakan kalian pilih mana yang menurut kalian paling cepat, paling ringkas, dan tetap benar. Kemana-mana matematika caranya banyak, tetapi hasilnya harus sama. Terus bagaimana ketika kita mendapatkan soal yaitu berupa pecahan dikalikan pecahan, yaitu pecahan biasa dikali pecahan biasa. Seperti tadi, langsung dikali. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Sehingga hasilnya 3 per 5 dikali 5 per 8 sama dengan 3 dikali 5 per 5 dikali 8. Hasilnya adalah 15 per 40. Jika kalian sederhanakan, dibagi 5 dibagi 5, maka hasilnya menjadi 3 per 8. Saya ulangi lagi, jika ada pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, maka pembilangnya dikalikan dengan pembilangnya, penyebutnya dikalikan dengan penyebutnya. Pak, saya ingatkan lagi, jangan disamakan penyebutnya. Sehingga hasilnya 3 dikali 5 per 5 kali 8 yaitu 15 per 40 atau 3 per 8. Ini cara kedua. Nah, itu cara pertama ya. Kemudian bagaimana cara keduanya? Cara keduanya kita lihat di situ ada bilangan yang sama. Atas dan bawah. Jika ada pembilang dan penyebut memiliki unsur yang sama atau merupakan faktornya, maka boleh yang namakan dibagi. Kalau istilahnya Pak Ustadz, dicoret saja. Nah, angka 5 ini dengan angka 5 yang bawah. Ingat, yang sama ketika atas dan bawah. Ketika kanan dan kiri atau samping sama, ya tidak boleh dicoret. Itu langsung dikalikan. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga nantinya hasilnya 3 per 5 dikali 5 per 8 hasilnya adalah 3 dikali 1 per 1 dikali 8. Sehingga hasilnya akan lebih ringkes, lebih cepat. Hasilnya berapa? 3 per 8. Ternyata sama kan? Ya, benar sekali. Bahwa matematika itu pakai cara manapun yang penting jawabannya sama. Boleh. Jadi lebih enak belajar matematika
Karena kita bisa belajar taktik juga di sini, ya. Bagaimana yang cepat, siapa yang cepat, tepat, dan juga hasilnya sama dan benar. Nah, yang tadi adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, bagaimana jika kita harus menyelesaikan soal pecahan campuran dikali pecahan campuran? Bagaimana caranya? Ingat pasal 1, pecahan harus dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga 25/8 kali 33/5 kita ubah terlebih dahulu menjadi 21/8 dikali 18/5. Langsung kita kalikan di sini. 21 kali 18 adalah hasilnya 378. 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, tadi Pak Ustadz bilang, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka wajib diubah menjadi pecahan campuran dengan cara porogafit atau pembagian biasa. Sehingga 378/40 akan menjadi 9/18/40. Mudah bukan? Nah, yuk kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu jika ada pecahan biasa dikali pecahan campuran. Seperti tadi, tetap 3/5 kali 2, 5/8 sama dengan 3/5 dikali diubah terlebih dahulu menjadi 21/8. Karena di sini tidak ada angka yang bisa dibagi, maka kita harus mengalihkan semuanya. 3 dikali 21 hasilnya 63, 5 dikali 8 hasilnya 40, sehingga ketemu 63/40, dan hasilnya ini berapa kalau dibuat pecahan campuran? Ya, 123/40. Paham? Kita lanjut. Nah, yang di sini Pak Lisa punya matematika yang itu bikin kalian pusing katanya. Tapi lihat, think a lot versus simple thinking. Pak Lisa punya waktu, kalian berapa ya? 10 hitungan untuk menyelesaikan soal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ketemu jawabannya belum? Aduh, belum ketemu Pak Isa, sulit banget. Coba, think a lot versus simple thinking. Matematika, pikirkan yang simple-simple aja. Lihatlah di sini. Ada angka yang sama kan? Coret aja angkanya. Nah, kalimat coret-coret semuanya. Hasilnya cuma berapa anak? Tinggal angka berapa itu? 1 dan 15. Jadi hasilnya berapa? 1/15. Penak udah. Gampang sebenarnya matematika itu. Asal kalian berpikir simple. Jangan terlalu banyak berpikir yang macam-macam juga. Ya, gampang bukan? Ternyata soal seperti itu bisa diselesaikan dengan waktu kurang dari 10 detik. Kalau kalian sudah sering latihan. Ya. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk melakukan operasi perkalian pecahan harus dipastikan bahwa semua pecahan adalah dalam bentuk pecahan biasa. Tidak perlu kalian menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kalian langsung bisa mengalihkan atau bisa dikalian bagi jika di situ bilangannya merupakan faktornya atau kelipatannya. Nah, itu saja sekian dari Pak Yusa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat, kobarkan semangat 45 kepahlawan kalian seperti kemarin dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pasti kalian menjadi sukses dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang adil dan juga bijaksana. Tentunya cerdas. Baik, dari Pak Isa itu saja bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.